Saya ingin untuk kita bersama-sama memulai tahun yang baru ini dengan satu langkah pertama. Dan saya kasih judul khotbah saya hari ini, langkah pertama. Saya berharap kita semua mau kembali ingat apa yang perlu kita lakukan untuk memulai sebuah tahun yang baru. Mari sama-sama kita buka ayat kita di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Ini akan menjadi tema kita selama bulan Januari, dari Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28 katakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah Bapak Ibu, kalau pagi hari ini kita baca tentang penglihatan dan mimpi yang disampaikan oleh Nabi Yoel, mungkin kita merasa itu sesuatu yang wajar dan umum. Karena kita hidup di zaman modern, orang punya mimpi, orang punya visi untuk hidupnya adalah sesuatu yang wajar. Bahkan kita biasanya memulai sebuah tahun yang baru, biasanya kita diajar untuk mempunyai sebuah resolusi. Apa yang kita inginkan terjadi di tahun 2026. Betul ya? Itu sesuatu yang dunia sering katakan. Tapi saya mau kasih konteks sedikit buat ayat ini, bahwa ayat ini ditulis di Perjanjian Lama, lebih tepatnya di kitab Yoel, di menjelang akhir Perjanjian Lama. Ini merupakan sebuah ayat yang pada zaman itu dianggap sangat revolusioner. Revolusioner. Ya, revolusioner itu artinya sesuatu yang sangat berbeda, sangat merubah zamannya pada saat itu. Kenapa? Karena konsep Perjanjian Lama adalah yang namanya bernubuat, mendapat mimpi dan penglihatan, itu hanya untuk orang-orang yang diurapi, untuk orang-orang yang khusus dipilih oleh Tuhan dengan sebuah misi yang khusus. Itu yang mendapatkan pengurapan, itu yang mendapatkan nubuat dan mimpi. Tapi kemudian kita masuk di Yoel 2, dikatakan aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini sesuatu firman Tuhan yang betul-betul pada zaman itu sangat-sangat revolusioner, sangat-sangat asing terdengarnya. Apalagi kalau kita tahu konteks yang terjadi pada waktu ayat ini ditulis. Satu pasal sebelumnya, Yoel 1 itu menceritakan tentang hukuman Tuhan atas bangsa Israel melalui wabah-wabah yang Tuhan izinkan terjadi, salah satunya wabah belalang yang menghabiskan kondisi ekonomi dari bangsa Israel pada waktu itu, yang mereka pulang dari pengasingan, dan ini mereka mendapatkan sebuah janji yang sangat luar biasa. Jadi di tengah keterpurukan Tuhan berjanji bahwa mereka akan dipulihkan secara jasmani, dipulihkan secara materi, secara penghasilan, secara keuangan. Dan kemudian setelah bicara soal itu, Yoel 2 berbicara tentang pemulihan secara rohani. Jadi bukan hanya hasil bumi, hujan pada zaman itu, atau keamanan, mereka juga dijanjikan sebuah berkat rohani yang lebih besar pada waktu mereka kembali dan taat kepada Tuhan. Jadi seperti itu, berkat jasmani, pemulihan jasmani dulu, terus baru pemulihan rohani. Itu yang dijanjikan. Dan ini semua digenapi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-17. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16 dan 17, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah,
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi pada waktu para rasul berkhotbah, dia bilang inilah yang digenapi, yaitu nubuatan yang disampaikan oleh Yoel ratusan tahun sebelum hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta merupakan penggenapan. Tuhan mulai mencurahkan rohnya. Tidak lagi terbatas kepada segelintir orang, pada raja atau nabi atau imam yang diurapi, tapi kepada semua orang yang mau percaya. Itulah yang disampaikan oleh para rasul. Jadi Yoel 2 ayat 28 menegaskan satu hubungan yang kita harus lihat sama-sama, bahwa yang namanya mimpi penglihatan itu adalah akibat dari hubungan dengan Allah yang dipulihkan. Jadi bukan sekedar mimpi atau vision yang kita sering dengar di sekuler, di training, marketplace, kita harus punya visi, kita harus punya mimpi. Tetapi dengan jelas mengatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku. Jadi dimulai dari Tuhan mencurahkan rohnya, dan kemudian mimpi dan penglihatan itu menjadi sesuatu yang terjadi di antara kita. Saya percaya Bapak Ibu sudah dengar dan saya ingin ulang dan terus ulang selama tahun 2026 ini. Buat Tuhan, kita menjadi siapa itu jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Sudah beberapa minggu saya sampaikan ini, Bapak Ibu, saya berharap makin lama makin nancep ya, makin ngerti ya. Kita menjadi siapa itu jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Karena kalau tanpa kita sadari, kita masuk ke tahun yang baru, tahun 2026 biasanya selalu mikir rencana apa yang harus saya kerjakan. Saya mau melakukan ini, melakukan apa, melakukan ini gitu. Tapi firman Tuhan pada pagi hari mau mengingatkan kita semua, bahwa siapa itu jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Nah pagi hari ini kita akan belajar bahwa yang namanya siapa atau identitas itu akan menjadi rancu tanpa adanya sebuah hubungan. Tanpa sebuah hubungan, identitas itu menjadi sesuatu yang rancu, tidak jelas, menjadi sesuatu yang abstrak. Apa sih yang dimaksud dengan identitas itu? Ya, kita baca, saya mau bacakan dari 2 Korintus 5 ayat 21. Saya ambil dari ILT 3, ini Indonesian Literal Translation. Dikatakan seperti ini. Sebab dia yang tidak mengenal dosa, demi kita seolah dia telah berbuat dosa, supaya kita dapat menjadi yang benar bagi Elohim di dalam Dia. Nah, saya suka terjemahan ini, saudara, karena saya coba, Bapak Ibu bisa buka terjemahan yang lain. Dalam terjemahan baru, BIMK, saya coba versi mudah dibaca, firman Allah yang hidup, saya tidak mendapati kata per kata yang hampir sama seperti ini. Karena yang di-highlight adalah supaya kita dapat menjadi yang benar bagi Elohim di dalam Dia. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, lebih tepatnya seperti ini, dikatakan dalam NIV, dikatakan so that in Him we might become the righteousness of God. Yuk sama-sama katakan yuk, so that in Him, in Christ, we might become the righteousness of God. Nah kalau Bapak Ibu baca dalam bahasa Indonesia, itu supaya kita dibenarkan, supaya kita menjadi punya hubungan baik. Itu semua baik, saudara. Tetapi tidak ceto, tidak jelas bahwa ini yang penting adalah we might become, kita menjadi yang benar.
Jadi bukan saja dibenarkan, tapi kita menjadi yang benar bagi Tuhan di dalam Kristus. Jadi identitas yang baru itu hanya terjadi pada saat kita ini memutuskan untuk di dalam Kristus. Makanya di dalam kekristenan kita belajar bahwa kita ini dibenarkan oleh kasih karunia. Bukan oleh perbuatan kita. Apapun yang kita kerjakan tidak akan bisa membuat kita ini punya identitas yang baru. Padahal selama beberapa minggu ini kita belajar ya, bahwa identitas itu menentukan, bahkan menentukan segalanya. Identitas itu menentukan apa yang kita kerjakan, bagaimana kita bertindak, semua lahir dari identitas. Oleh karena itu pagi hari ini satu poin yang sangat penting yang saya ingin ingatkan adalah kita harus kembali sadar bahwa identitas tidak bisa lepas dari yang namanya hubungan. Saya kalau lihat di dalam, mari kita sama-sama buka di dalam Kejadian 3, bagaimana manusia yang pertama itu jatuh dalam dosa, ada kata-kata yang menarik yang disampaikan oleh iblis pada manusia. Pada perempuan khususnya dia berkata seperti ini. Ular itu berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan yang jahat. Ini kalimat yang dipakai untuk manusia itu terjebak. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, berikutnya, dikatakan kamu akan jadi Allah, seperti Allah. Ini hampir benar Bapak Ibu. Memang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dikatakan mata kamu akan terbuka. Ya, sebagian benar. Mata mereka begitu mereka makan terbuka. Tapi yang tidak dibilang adalah sebagian karena setelah itu mereka juga nyadar bahwa mereka ternyata telanjang. Jadi sebagian benar, bukan betul-betul salah, tapi sebagian benar. Nah kemudian ini yang bahaya. Yang dihilangkan adalah, yang iblis tidak katakan, yang ular tidak katakan adalah kematian, keterpisahan, dan kehilangan relasi. Nah ini yang tidak dibilangin. Nah maksudnya apa sih? Jadi larangan untuk tidak makan dari buah pohon itu, larangan yang Tuhan berikan kepada Adam, manusia pertama, itu saya percaya bukan suatu jebakan. Tuhan tidak menjebak. Tetapi adalah sebuah ruang kepercayaan. Suatu kasih ruang untuk manusia itu memutuskan apakah dia mau percaya atau tidak. Karena begini, yang iblis sadari sepenuhnya, selama manusia percaya, perintah dan larangan itu tidak akan pernah jadi beban. Tetapi ketika kepercayaan itu retak, larangan itu rasanya menindas. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya anak, coba kita lihat dalam kehidupan kita, kalau anak kita itu percaya 100% sama kita, akan karakter kita, larangan dan perintah kita itu rasanya tidak berat. Karena mereka percaya, betul nggak Bapak Ibu? Mereka akan lebih gampang nurut, karena mereka percaya apa yang papahnya katakan, apa yang mamanya katakan, itu buat kebaikan mereka, buat masa depan mereka, betul? Tetapi begitu anak itu ragu, apakah papa saya itu mengasihi saya, apakah mama saya mengasihi saya, setiap larangan, setiap perintah jadinya menindas, berat sekali. Iblis tahu persis bahwa inilah yang jadi titik sweet spot dari manusia.
Bahwa desain awal manusia, iblis tahu bahwa manusia itu diciptakan untuk punya relasi. Punya hubungan. Tidak ada satupun dari kita yang bisa hidup dengan sendirian, saudara. Membutuhkan orang lain. Membutuhkan untuk bangun relasi. Yang kedua adalah dia tahu bahwa kita ini rindu akan makna hidup. Bukan sekedar kerja, tapi aku kerja ini untuk apa? Betul ya? Kita berjuang ini untuk apa? Manusia butuh itu, maknanya apa? Dan kemudian iblis itu tahu bahwa manusia itu diciptakan untuk mencerminkan kemuliaan. Pagi hari ini saya mau bilang bahwa Bapak Ibu, kalau kita di dalam diri kita yang paling dalam, kepingin berhasil, kepingin sukses di tahun 2026 dan tahun-tahun setelahnya, pingin lebih dari orang tua kita, itu sesuatu yang memang secara naluri, secara alami Tuhan taruh. Tuhan itu taruh manusia itu untuk pengen mencerminkan kemuliaan Tuhan. Betul ya? Jadi untuk menjadi hebat dan menjadi besar, menjadi luar biasa, itu tidak melawan kehendak Allah. Justru itu adalah apa yang Tuhan desain di dalam kehidupan kita. Nah, tapi yang iblis tahu adalah iblis tidak sedang menawarkan yang jahat. Perhatikan, iblis tidak menawarkan yang jahat. Dia tidak bilang sama manusia, ini makan buah ini, maka hidupmu akan hancur, kamu akan tidak punya masa depan, kamu akan jadi jahat. Kan iblis tidak melakukan seperti itu. Dia bilang, kamu akan menjadi seperti Allah. Baik gak Bapak Ibu? Baik sekali. Matamu akan terbuka. Loh memang desainnya supaya mata kita terbuka. Tetapi yang dia tidak sampaikan adalah, kamu akan melakukan itu semua tanpa Tuhan. Kalau kamu makan ini, kamu akan berhasil semua, tapi tanpa Tuhan. Nah, disinilah yang menjadi titik poin yang kita harus pahami. Pertanyaan mungkin Bapak Ibu merenungkan, kenapa iblis bisa begitu pintar ya, begitu lihai. Di dalam menggoda, dia tahu betul desain manusia, dia tidak mengarahkan manusia untuk melakukan yang jahat. Dia menawarkan sesuatu yang bagus, yang indah, yang luar biasa. Kenapa dia bisa tahu itu? Karena saya percaya dia juga melakukannya juga. Iblis kalau kita baca di dalam Alkitab, dia tidak menggoda dari sebuah teori. Wah, teorinya begini, kalau saya lakukan ini manusia akan jatuh. Tetapi dia menggoda dari pengalamannya dia sendiri, saudara. Karena iblis jatuh karena dia tidak mau tergantung dengan Tuhan. Jadi yang dia lakukan sesuatu yang natural karena dia sendiri tahu bahwa dia sendiri sudah melakukan. Oleh karena itu dia tahu titik kelemahannya manusia di mana. Roma 5 ayat 1 dan 2, mari kita baca bersama-sama. Kita baca dua ayat ini bersama-sama ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa kita ini masuk dalam kasih karunia itu melalui iman, dikatakan supaya kita bisa bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Betul? Tadi apa yang iblis tawarkan? Supaya kamu dapat matamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Loh, bukannya sama? Yang ditawarkan itu persis sama seperti yang digenapi melalui Kristus. Bedanya adalah yang ini tanpa, yang itu harus ketergantungan dengan Kristus. Bisa mulai mengerti ya Bapak Ibu ya?
Jadi kita bisa menyimpulkan gini, Kristus tidak pernah menghilangkan kerinduan manusia akan kesetaraan dan kemuliaan. Tetapi ia memulihkan lewat relasi. Ya, jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan, oh tidak boleh kita sukses, tidak boleh punya uang banyak, tidak boleh kita berhasil dalam pekerjaan. Tidak pernah, saudara. Tetapi yang jadi masalah isunya adalah kamu melakukan itu semua dengan Tuhan atau tanpa Tuhan. Itu yang jadi masalah besar. Jadi mimpi dan penglihatan bicara tentang gambaran masa depan yang lebih baik. Dan ini hanya bisa lahir dari identitas kita di dalam Kristus, Bapak Ibu. Jadi kalau dari selama seminggu ini ya kita bicara tentang identitas. Di akhir tahun kita bicara mengenai pentingnya diurapi. Urapi itu artinya meneguhkan identitas kamu dipilih. Ya itu jelas. Urapan itu tanda orang dipilih. Sekali lagi, Daud itu tidak jadi raja dulu baru diurapi. Dia diurapi dulu, 15 tahun kemudian baru kenyataannya nyusul. Jadi dia teguh dulu identitasnya siapa, baru semuanya itu ngikuti 15 tahun kemudian. Nah, Tuhan mau supaya kita ingat bahwa identitas itu hanya bisa pulih lewat relasi. Jadi mimpi dan penglihatan itu bicara tentang gambaran masa depan. Setiap dari kita pasti rindu untuk punya masa depan yang lebih baik. Amin. Tapi itu hanya bisa lahir dari identitas kita yang sebenarnya dalam Kristus. Pagi hari ini saya mau minta teman-teman media menampilkan sebuah video yang menurut saya bagus sekali. Mumpung masih tahun baru dan sebentar lagi mau masuk tahun Imlek, ada sebuah pelajaran bahasa Mandarin sedikit Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bersama-sama bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Silakan teman-teman. Almost every household in China, especially in the Chinese New Year, we see this word everywhere, on red envelopes, on doors, on homes. The word is Fu, prosperity, blessing, happiness. Deep in the recesses of the Chinese culture, there is an instinctive understanding that blessing comes from above. But the ancients meant something far deeper than money. In the beginning, God placed Adam in a garden. Look at how Fu is written. The right side of the character is extraordinary. The top portion means one mouth, which means one person in a cultivated land. Together it means fullness, order, abundance, provision, and completeness. On the left side is the ancient altar worship radical. It represents worship, sacrifice, divine presence, and relationship between God and man. When the radical comes together, the meaning changes to blessing, prosperity, favor from the divine realm. So when fullness is placed next to the altar, it becomes blessing. Genesis 2:15 says, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to keep it. The garden was where Adam lived, where Adam worked, where Adam walked with God. In Eden, God's presence was central. Adam's work flowed from relationship. Adam's life was ordered and fruitful, not because Adam had gold or money, but because God walked with him. When God is at the center, everyday life becomes a blessing. And China's returning back to its real roots. When China awakens to the true prosperity of the soul, not money, not status, but God's presence, China will become alive. If you want to be where God places you, walk with Him and carry His presence. Almost every household in China. Oke. Ya, saya minta tim presiden masih bisa naik. Siap kita masuk dalam perjamuan. Saudara, saya mempelajari ada sejarah yang menarik ya. Jadi seorang misionaris Jesuit di tahun 1500 berapa ya, saya lupa tahunnya, 1508 berapa. Mereka diutus oleh gereja Katolik ke China untuk mengabarkan Injil intinya. Dan ketika mereka sampai sana, seorang yang bernama Matteo Ricci ini kemudian mempelajari karakter Chinese gitu, huruf-huruf Chinese gitu. Dan mereka kaget karena gambar dan simbolnya
itu menceritakan apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian. Mulai dari kitab Kejadian. Jadi kemudian dia berpendapat, dia menemukan bahwa Chinese yang sesungguhnya itu bukan Tao, bukan Buddhis, bukan Konfusius. Ribuan tahun sebelum itu, mereka itu menyembah yang namanya dalam sebutan mereka Shangdi, yang artinya Tuhan langit. Dan menariknya Bapak Ibu kalau katanya masih ke sana, di Beijing itu ada satu temple ya, ada sebuah kuil, namanya kuil surga. Di kuil surga itu lucunya tidak ada patung. Tidak ada patung, tidak ada apa, dan semuanya itu dia bilang kepada yang tidak kelihatan, yang kita sebut sebagai Bapa, akulah anakmu. Gitu. Jadi pada waktu misionaris ini tahu itu, terus dia kasih laporan ke Vatikan kembali. Ini kok menarik ya, terus dipelajari terus pelajaran itu, dan betul bahwa secara sejarah orang-orang China itu ternyata monoteistik, jadi menyembah satu Tuhan, bukan politeistik. Politeistik itu hanya terjadi setelah 600 tahun sebelum BC. 600 years before BC, baru ada Tao, ada Confucius, ada Buddhism, itu membuat kacau semuanya, saudara. Sebelum itu mereka menemukan catatan demi catatan yang mengkonfirmasi Alkitab. Ya dari Kejadian, Taman Eden, Bahtera Nuh, sampai kepada kelahiran Mesias, itu tercatat semua. Dari dinasti ke dinasti semua punya catatan gitu. Luar biasa ya, ribuan kilometer jauhnya tuh. Tuhan mengonfirmasi bukan cuma di Timur Tengah, tapi di berbagai belahan dunia. Tuhan mengonfirmasi bahwa Dia itu hadir. Dia itu mau untuk memulihkan kita lewat relasi. Jadi mimpi dan penglihatan buat kita pagi hari ini, saya berdoa bukan hanya sesuatu yang supernatural, tapi saya berdoa setiap dari kita tahun 2026 ini punya gambaran yang jelas akan masa depan, tahu apa yang jadi panggilan Tuhan, tahu arah hidup kita kemana, dan ini yang paling penting adalah supaya kita punya perspektif Tuhan atau cara pandang Tuhan akan kehidupan. Karena saya percaya tahun 2026 ini menyimpan kayaknya banyak kejutan ya. Baru awal tahun aja sudah banyak event-event yang mengejutkan sekali. Kita nggak akan pernah tahu, tetapi yang saya mau ajak kita semua pagi hari ini, kalau kita mau mimpi dan penglihatan, sesuatu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, punya masa depan yang jelas, yang lebih baik, saya berdoa kita ambil langkah pertamanya. Langkah pertama di tahun 2026 ini bukan melakukan apa, tetapi menjadi siapa di dalam Kristus. Amin. Menjadi siapa di dalam Kristus, menyadari siapa kita di dalam Kristus. Karena semakin kita dekat dan percaya, semakin mudah untuk kita menyadari siapa kita yang sesungguhnya. Pada waktu kita punya hubungan yang dekat, kita percaya sama seseorang, lebih gampang untuk kita bisa nurut. Lebih gampang kita bisa naruh kepercayaan. Kalau kita punya relasi yang dekat. Saya berdoa setiap dari kita di tahun 2026, apapun yang kita akan lakukan, kita rencanakan. Saya berdoa kita memulai dengan satu langkah pertama yang penting, yaitu identitas di dalam Kristus. Amin.